Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan anak bangsa dan guru bangsa. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.3 visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi ini akan mengkoneksikan modul 1.1 filsafat Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Saya awali dengan salah satu pertanyaan tematik pertama. Bagaimana peran guru dalam paradigma inquiry astriatif terhadap nilai dan peran pendidik dalam mewujudkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila di ekosistem sekolah? Menurut pendapat saya, sebagai seorang pendidik harus bijaksana dalam merangkai ajaran Ki Hajar Dewantara menjadi cahaya dan menyulam ilmu dan budi pekerti pada generasi dengan cermat memahami ngarso sung tulodo madya mangunkarso tuturi handayani meniti takdirnya sesuai dengan kodrat manusia dan zamannya. Hal ini adalah untuk menerangi jalur pendidikan dengan gemilang dengan baik sekali sehingga seorang guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai dan dimensi-dimensi tertanam dalam profil Pancasila hanya dengan membawakan visi yang sangat baik sehingga dapat menginspirasi dalam di dunia sekolah. Adapun pada hal koneksi materi ini yang harus menjadi penting bagi kita adalah pemahaman modul. Modul yang mana yang dimaksud adalah pemahaman modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 sehingga ketiga-tiganya memiliki keterkaitan, memiliki kontribusi dan menjadi suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk dapat memahami hal ini, marilah kita analisis masing-masing modul tersebut. Pertama, kita akan menganalisis modul 1.1. Pada modul 1.1 ini, yang akan dibahas adalah filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya ada 6 poin. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua adalah berkebudayaan, yang ketiga holistik, yang keempat berhamba kepada siswa, yang kelima ing tulodo ing madya karso dan tut wuri handayani. Yang keenam adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 6 hal inilah yang menjadi intisari dari isi filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Selanjutnya modul 1.2. Analisis yang dapat saya analisis dari nilai dan peran guru sebagai penggerak itu ada 2. Ada nilai guru penggerak dan ada peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu 1 berpihak kepada siswa, 2 mandiri, 3 reflektif, 4 kolaboratif, 5 inovatif. Adapun peran guru penggerak 1. Kepemimpinan dalam pembelajaran, membentuk kepemimpinan siswa, 3. Mendorong kerjasama, 4. Melatih guru-guru lainnya, 5. Mendorong komunitas praktisi. Selanjutnya, analisis pada modul 1.3 yang terkait dengan visi guru penggerak, yaitu adanya paradigma inquiry apresiatif dengan model Bagja, di mana Bagja ini antara lain adalah B-nya buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G adalah gali mimpi bersama, J jabarkan rencana, dan yang terakhir A atur eksekusi. Dengan demikian, koneksi antar materi dari 3 modul ini, yang pertama filosofis pendidikan KHD, 2 nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak yang di dalamnya adalah prakarsa perubahan inquiry perspektif dengan model Bagja, ini dapat mendukung terhadap harapan siswa di masa depan. Di mana harapan siswa di masa depan ini adalah sebuah harapan yang
terimplementasikannya filosofis Ki Hajar Dewantara dan profil siswa Pancasila. Jadi dalam arti kalau kita dapat mengimplementasikan profil KHD dan profil siswa Pancasila, berarti harapan siswa yang kita harapkan di masa yang akan datang itu terwujud. Dari sekian pembahasan mengenai modul 1.1, 1.2, 1.3, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koneksi antar materi tersebut yaitu bahwa seorang guru penggerak harus dapat menghayati nilai dan peran sebagai pendorong penyemangat dalam rangka merangkai serta menjalankan visi dengan semangat inquiry, apresiasi guna mewujudkan esensi pendidikan berdasarkan pemikiran atau bisa dikatakan ala Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terkait dengan visi, visi guru penggerak, kaitannya dengan modul 1.3, visi guru penggerak itu apa yang dimaksud dengan visi? Visi adalah suatu imajinasi dan harapan yang diungkapkan oleh seorang guru penggerak untuk mewujudkan sekolah yang ideal di masa depan yang sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara dan profil siswa Pancasila. Adapun yang dimaksud dengan inquiry apresiatif, sebenarnya dari asal katanya inquiry ini menggali, mencari, menemukan. Apa yang ditemukan yang dicari yaitu adalah nilai-nilai positif, kekuatan-kekuatan positif yang dapat menjadi sebuah kelebihan sehingga dapat memperkuat terbentuknya sebuah visi yang kokoh. Nah, Bagja adalah serangkaian tahapan perencanaan. Untuk lebih memperkuat lagi, mengingatkan kembali bahwa Bagja ini adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, atur eksekusi. Sehingga saya mempunyai rencana dalam visi ini. Visi saya adalah meraih bumi. Adalah sebuah kalimat yang mengandung makna di mana M ini adalah meningkatkan. E itu adalah edukasi, R itu religius, A adaptif, I inovatif, H berbasis holistik. Sedangkan bumi, Bu berbudaya, M modernisasi, dan I adalah globalisasi. Maka saya susun kalimat prakarsa perubahannya adalah meningkatkan edukasi, religius, adaptif, inovatif, berbasis holistik, dan berbudaya menuju era modernisasi dan globalisasi. Kesesuaian dengan atap, adanya rasa saling menghargai, teknologi pembelajaran menarik, pembelajaran yang rileks menyenangkan, peminat belajar serta konsentrasi tinggi dalam pembelajaran mandiri efektif dan efisien. Maka kalimat prakarsa perubahannya adalah meningkatkan edukasi, religius, adaptif, inovatif, berbasis holistik, dan berbudaya menuju era modernisasi dan globalisasi. Nah, penjabaran daripada Bagja, saya jabarkan pertama buat pertanyaan, jabarannya adalah adanya pertanyaan dan adanya tindakan. Pertanyaan yang menyangkut mengapa masih banyak yang belum melakukan pelayanan pendidikan holistik dan berbudaya, mengapa masih ada murid yang tidak percaya pada dirinya untuk kebutuhan menjalankan hidup di globalisasi dan modern. 3, bagaimana solusi untuk meningkatkan inovatif. 4, bagaimana proses edukasi holistik dan berbudaya di era modernisasi dan globalisasi. Tindakannya melakukan observasi, memberikan motivasi, berdiskusi, dan melaksanakan pelayanan pembelajaran holistik dan berkebudayaan. Ambil pelajaran dari mana? Ambil pelajaran dari situasi dan kondisi dengan bertanya, 1, siapa orang yang telah berhasil? 2, bagaimana cara yang aktivitas saja yang dilakukannya? Apa situasi keterampilan guru dan murid yang harus dikuasai? 4, apa tindakan guru dan murid yang harus dilakukan terkait dengan proses holistik dan berbudaya di era globalisasi dan modernisasi. Tindakannya tentu harus melakukan kolaborasi, mencari tahu dan mencatat. 3, mengidentifikasi keterampilan. 4, menggali refleksi supaya dapat menjadi ukuran
untuk masa kini dan masa depan. Mimpi. Nah, mimpi adalah harapan. Harapan ini menjadi sebuah target di akhir terhadap visi dan kalimat perubahan kita. Yaitu diawali dengan pertanyaan mimpinya, kebiasaan baru apa yang saya lakukan setelah pendidikan holistik dan berbudaya. Dua, bagaimana perasaan saya terkait dengan pendidikan holistik dan kebudayaan. Tiga, apa hal yang dapat dibiasakan. Empat, bagaimana proses pendidikan holistik dan berkebudayaan di era modernisasi dan globalisasi agar untuk terus berinspirasi. Tindakannya adalah kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan. Dua, bagaimana perasaan saya. Tiga, apa hal yang dapat membiasakan dalam meningkatkan pendidikan holistik dan berbudaya di era modernisasi dan globalisasi. Empat, bagaimana proses pendidikan holistik berbudaya di era modernisasi dan globalisasi. Nah, untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana. Rencana apa saja? Rencana untuk mempertanyakan peningkatan akhlak dalam globalisasi dan modernisasi. Berapa lama perjalanan menuju perbaikan yang diarahkan kepada pendidikan holistik dan berbudaya. Tiga, bagaimana melacak sejak kemajuan untuk perkembangannya. Empat, amalan dan aktivitas apa di kelas yang dapat meningkatkan pendidikan holistik berbudaya di era masa modernisasi dan globalisasi. Lima, metode ukur dukungan bersama dalam meraih peningkatan. Tindakannya bertanya dan motivasi kepada siswa dan guru, bertanya kepada murid tentang kendala dan masalah. Tiga, membuat suasana kelas yang nyaman. Empat, menyusun strategi pembelajaran yang membiasakan melakukan kegiatan pendidikan holistik dan berbudaya di era modernisasi dan globalisasi. Yang kelima, membuat catatan target yang ingin dicapai dan memberikan penghargaan. 6, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, teman sejawat, semua ekosistem sekolah. Selanjutnya, yaitu tahap akhir daripada bagja adalah aktur eksekusi. Nah, eksekusi ini adalah untuk memutuskan memutuskan dan untuk melaksanakan. Pertama, bertanya terhadap motivasi kepada guru dan murid yang sudah melakukan pendidikan holistik. Dua, bertanya kepada murid tentang kendala. Tiga, membuat suasana kelas yang nyaman. Empat, menyusun strategi pembelajaran. Lima, membuat catatan target. Enam, berkolaborasi. Tindakannya tentu berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, guru, dan ekosistem sekolah terkait dengan modernisasi dan globalisasi dalam pendidikan holistik dan berbudaya. Dua, melakukan strategi pembelajaran. Tiga, menyediakan wadah program untuk murid. Empat, meminta saya murid saling memberikan motivasi. Lima, bekerja sama. Enam, membudayakan saling menghargai dan menghormati. Pertanyaan selanjutnya setelah kita menyusun bagja ini, maka targetnya, pertanyaannya pemantik keduanya adalah buatlah sebuah visi yang membuat Anda menarik, bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada kesempatan ini, saya menyusun visi guru penggerak, meraih bumi dengan kalimat prakasa perubahan. M-nya meningkatkan, E-nya edukasi, R-nya religius, A-nya adiptif, I-nya inovatif, H-nya berbasis holistik, dan bumi itu sendiri, Bu-nya berbudaya menuju era M modernisasi, dan I-nya adalah globalisasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita ketemu dalam kesempatan yang lain, dalam momentum yang lain, dalam kondisi yang lain. Tetap bersemangat, tetap bergerak, menggerakkan untuk anak dan guru bangsa menuju Indonesia di era zaman keemasan. Indonesia emas, Indonesia jaya, Indonesia berakhlak, bermartabat, berkarakter. Profil Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Yanyan Suryana, MPD, PGP Angkatan 11, Kota Tasikmalaya, SMA Negeri 7 Tasikmalaya di tahun 2024. Siap bergerak, siap tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.